Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Dan seperti yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya, itu kan masih dalam bab 1 dengan judul bab persamaan dan pertidaksamaan linear gitu ya. Nah, di mana di bab 1 ini punya 5 sub. Kemarin di video pertama sudah kita bahas 2 sub. 1.1 itu persamaan linear, 1.2-nya adalah persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Nah, hari ini di video kali ini kita akan membahas 1.3 dan 1.4, yaitu pertidaksamaan linearnya dan pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Gitu ya. Nah, ingat Ibu tegaskan lagi videonya tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi agar kalian tidak bingung, kok ini dari mana ya? Padahal video-video sebelumnya itu sangat berpengaruh untuk video selanjutnya gitu. Oke, jadi makanya Ibu tegaskan 1 minggu cukup 1 video karena biar kalian tidak tidak bingung alurnya seperti apa gitu. Oke, dan lagi-lagi ketika Ibu menjelaskan, kalian menyimak lewat video, berarti harus ada yang kalian catat di buku catatan kalian, gitu ya. Oke, hari ini kita bahas tentang pertidaksamaan linear. Sama seperti persamaan linear, bedanya apa? Bedanya kemarin di tanda. Kalau persamaan itu tandanya sama dengan gitu kan. Kalau pertidaksamaan linear, tandanya kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Nah, yang kita tahu tanda pertidaksamaan linear itu kan apa tadi? Kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Nah, ketika kita belajar kemarin persamaan linear, bentuk garisnya itu kan semuanya utuh. Nah, di pertidaksamaan linear ini ada 2 jenis garis. Oke, ada 2 jenis garis. Yang pertama dia utuh garisnya, yang kedua adalah putus-putus. Oke, kalau utuh itu digunakan untuk yang ada sama dengannya, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, sedangkan yang putus-putus, kurang dari dan lebih dari. Nggak ada sama dengannya berarti gambar garisnya harus putus-putus. Oke, kita langsung ke contoh deh. Nah, sekarang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, X kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini ada sama dengannya, berarti garisnya adalah utuh, tidak putus-putus. Di sini kan 3 ya, 3. Nah, yang membedakan gambar persamaan dan pertidaksamaan, kalau pertidaksamaan dia harus ada arsirannya. Oke, untuk menentukan dia kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kita perhatikan, X kurang dari sama dengan. Kita sekarang mau mencari arah arsiran loh ya. Lihat, ini kan arah arsirannya kemungkinan 2. Kalau nggak ke kiri, itu ke kanan. Nah, lihat, kurang dari. Yang disebut dengan kurang dari 3, angka-angka yang kurang dari 3 itu berapa aja? 1, 2 gitu kan, 0, berarti kemana? Kalau kurang dari 0, 1, 2 gitu kan, nah berarti arsirannya adalah ke kiri. Oke, Ibu ulang, kenapa ke kiri? Karena dia kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3 itu kan 0, 1, 2 gitu ya, jadi kita harus ke kiri, ke angka 0, 1, 2. Oke, paham? Nah, sekarang contoh kedua. X lebih dari min 1. Lihat di sini tandanya nggak ada sama dengan. Kalau nggak ada tanda sama dengan berarti garisnya putus. Oke, karena dia garisnya putus-putus, berarti di sini tidak ada sama dengan. Sekarang kita arah arsirannya. X lebih dari min 1. Angka-angka yang lebih dari min 1 itu berapa aja sih? 0, 1, 2, 3 gitu kan. Ke kanan sini dia lebih besar dari min 1. Berarti dia arsirannya ke kanan. Nah gitu. Oke, paham sampai sini? Oke. Untuk yang sekarang, oke, sorry ini Ibu salah ya, di sini harusnya Y, di sini harusnya Y. Pertidaksamaannya Y lebih dari sama dengan 2. Y lebih dari sama dengan 2. Loh, emang kenapa Bu kok diganti? Kalau tadi kan pertidaksamaannya itu X kurang dari sama dengan 3, berarti kan ngambil angkanya di sumbu X gitu, kita buat garis. Nah, sekarang Y berarti ambil angkanya di sumbu Y.
berarti di sini 2, ada sama dengannya, berarti dia garisnya utuh, tidak putus-putus. Nah, sekarang arah arsirannya, lebih dari 2, angka-angka lebih dari 2, itu berapa aja sih? 3, 4 gitu kan. Kalau 1, 0 itu kan kurang dari. Berarti kalau lebih dari 2, arsirannya ke atas. Nah, gitu. Oke, sekarang Y kurang dari sama dengan min 2. Lihat di sini sama dengan, berarti garisnya tetap utuh. Ini kan 0, berarti kalau min 2 di bawah ya. Karena di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Oke, di sini arsirannya, kita tinggal menentukan arsiran. Oke. Nah, di sini Y kurang dari sama dengan min 2. Berarti arsirannya kurang dari sama dengan min 2. Berarti angka-angka yang kurang dari min 2 itu berapa aja sih? Min 3, min 4 gitu ya. Min 5. Nah, berarti ke bawah dong. Nah, ini. Nah, ini adalah gambar dari pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kalau satu variabel gampang ya menentukan arah arsirannya, dia ke kiri atau ke kanan, atau atas atau bawah gitu. Oke. Jadi kalau dia di sininya X, berarti pilihannya kiri atau kanan. Kalau kurang dari dia ke kiri, kalau lebih dari dia ke kanan. Simpelnya begitu. Nah, kalau di sininya pertidaksamaannya Y, berarti atas atau bawah. Kalau dia lebih dari ke atas, kalau kurang dari dia ke bawah. Simpelnya begitu. Oke, paham ya? Nah, untuk pertidaksamaan linear dua variabel sekarang. Nah, kemarin kan kita sudah belajar cara menggambar garis, di mana garis itu bisa digambar jika kita memiliki dua titik. Nah, bagaimana caranya ketika nanti di soal tidak ada dua titiknya? Berarti langkah pertama kita harus mencari titik. Nah, misalkan gini contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Daerah penyelesaian itu ini ya, arsiran-arsirannya maksudnya. Maksud dalam soalnya, berarti nanti kita suruh menggambar garis dan arah arsirannya. Nah, disitulah daerah penyelesaian. Oke, di sini ada pertidaksamaan dua variabel. Ini sama aja kayak pertidaksamaan garis ya. Persamaan garis itu kan dua variabel, satu variabel gitu. Nah, bedanya kalau dari pertidaksamaan kita harus menggunakan arsiran. Oke, di sini ada X min Y kurang dari sama dengan 4. Yang B, 6X tambah 5Y lebih dari 30. Nah, di sini kita akan menggambar mana sih daerah penyelesaiannya gitu. Kita yang A dulu ya. X min Y kurang dari sama dengan 4. Karena tadi yang di awal Ibu bilang, di soal ini belum ada dua titik yang diketahui. Berarti langkah pertama kita harus mencari dua titik. Kalian lihat lagi deh, pas kemarin di persamaan linear dua variabel itu di dalam soalnya sudah ada dua titik yang dilalui gitu. Jadi itu sangat mudah, langsung aja kita bikin titik koordinat, langsung kita hubungkan. Nah, sekarang di sini masalahnya belum ada dua titik yang diketahui. Nah, mudah saja cara mencari dua titik. Jadi kita harus mencari dua titik dulu. Nah, kita anggap dia X-nya 0, terus titik kedua Y-nya yang 0. Gitu ya. Jadi kita mau mencari titik potong di sumbu X, titik potong di sumbu Y. Gitu. Oke. Kita X sama dengan 0, berarti Y-nya berapa ya? Kalau X sama dengan 0, nah kita pakai konsep aljabar saja. Oke, X-nya sama dengan 0, berarti 0 min Y sama dengan 4. Berarti min Y sama dengan 4. Karena 0 dikurang Y kan min Y. Berarti kalau min Y sama dengan 4, berarti Y sama dengan min 4. Oke, berarti Y-nya di sini adalah min 4. Oke, paham? Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0. Y-nya yang 0 berarti sama seperti tadi, pakai konsep aljabar. X min Y-nya berapa? 0 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4. Karena X dikurangi 0 kan X. Berarti X sama dengan 4. Berarti di sini 4. Nah, kita sudah punya dua pasang titik koordinat. Oke. Yang pertama 0,4, yang kedua adalah 4,0. Oke, jadi ini titik yang pertama 0,4. Yang kedua ini 4,0. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan. Oke. Nah, 0,4 di mana sih? Di sini 0 ya. Di sini sumbu Y, di sini sumbu X.
0, min 4, berarti di bawah dong min 4 nya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Oke. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti titik pertama ada di sini. Nah, sekarang titik kedua. Titik keduanya 4,0, berarti 1, 2, 3, 4. 4,0 di sini. Nah, kalau sudah ada dua titik di sini, berarti tinggal dihubungkan. Oke, kenapa aku ibu menggambar garisnya utuh sih? Karena lihat dalam soal. Dia punya sama dengan, sama seperti tadi konsepnya. Dia punya sama dengan. Oke, yang kedua, tadi apa? Setelah kita dua titik sudah ada, terus kita menggambar garis. Yang ketiga adalah, ciri khas dari pertidaksamaan adalah mempunyai arsiran. Nah, arsirannya bagaimana, Bu? Gitu. Nah, cara mencari arsirannya adalah, jadi arsiran itu dalam pertidaksamaan linear dua variabel, oke, arah arsirannya ibu tulis di sini, arah arsiran. Yang pertama adalah mendekati titik uji. Oke, yang kedua adalah menjauhi titik uji. Itu ada dua kemungkinan. Kalau tadi kan di pertidaksamaan linear satu variabel ke kiri kanan atau atas bawah gitu. Nah, kalau di sini bahasanya kalau di dua variabel itu mendekati titik uji atau menjauhi titik uji. Nah, sekarang kita ambil titik uji yang paling aman. Titik uji yang paling aman adalah 0,0. Ini di sini 0,0. Ingat ya, ini garisnya, ini titik ujinya. Nah, kita mengujinya di mana? Menguji di soal yang tadi. Nih, soalnya ini kan, X min Y kurang dari sama dengan 4. Titik ujinya adalah 0,0. Dengan titik ujinya 0,0. Berarti kita masukkan 0 buat X, 0 buat Y. 0 min 0 kurang dari sama dengan 4. 0 dikurang 0 berapa? 0. Kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4. 0 itu kurang dari 4 nggak sih? Kurang dari sama dengan 4. Betul ya? Kalau 0 lebih dari 4, salah dong. Kan 0 sama 4 gedean 4. Berarti pernyataan ini adalah benar. Kalau benar, berarti dia mendekati titik uji. Nah, berarti kalau dekat itu ketika pernyataannya benar, kalau dia menjauhi ketika pernyataannya salah. Oke, karena tadi pernyataannya apa? Benar. Kalau benar berarti arsirannya mendekati titik uji. Berarti ke sini arsirannya. Nah, berarti mana DHP-nya? Ini yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Oke, paham? Nah, oke. Untuk kalian lebih paham lagi, kita coba contoh yang B ya. 6X tambah 5Y lebih dari 30. Oke, sama seperti tadi langkahnya. Yang pertama, kan ini, 6X tambah 5Y lebih dari 30. Yaitu mencari dua titik, menggambar garis, dan nanti terakhir adalah mencari arsiran. Pokoknya ada tiga cara menggambar pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama mencari dua titik, menggambar garis. Yang terakhir adalah mencari arah arsiran. Oke, mencari dua titik. Nih, sama seperti tadi, 6X tambah 5Y sama dengan 30. Berarti kita buat X-nya 0, Y-nya 0. Oke, sekarang kita buat ini dulu ya. 6X tambah 5Y sama dengan 30. Berarti X-nya kita buat 0. 6 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 30. 6 kali 0 berapa? 0. Tambah 5Y, berarti 5Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 bagi 5, berarti sama dengan 6. Berarti di sini 6. Nah, sekarang kita mau mencari ini. Oke, berarti Y-nya yang kita sama dengankan 0 sekarang. Di sini ya. 6X ditambah 5 dikali 0. Karena Y-nya kita ganti 0. Oke, begitu ya. Sama dengan 30. Berarti 6X. 5 kali 0 kan 0. Berarti tinggal 6X sama dengan 30. X sama dengan 30 per 6. Sama dengan 5. Berarti di sini 5. Nah, berarti kita punya dua titik. Berapa aja? 0,6 dan 5,0.
X, Y, 0,6, 5,0. Berarti kita tinggal gambar 0 di sini, 6 kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini titiknya. Nah, 5,0. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5,0. Sudah ada 2 titik. Nah, sekarang gambar garisnya putus-putus atau utuh? Lihat ke soal. Di sini ada sama dengan nggak? Nggak ada ya, berarti harus putus-putus. Oke, putus-putus di sini. Nah, sekarang arah arsirannya yang mendekati atau menjauhi, berarti kita harus ambil titik uji kan. Di sini titik ujinya. Oke, titik ujinya di situ berarti 0,0, berarti kita uji di sini 6x tambah 5y. Di soalnya lebih dari 30. Berarti 6 dikali 0 ditambah 5 dikali 0. Lebih dari 30. Ini titik uji ya. 6 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Lebih dari 30. Kita titik uji. 0 lebih dari 30 benar atau salah? Salah. Karena harusnya 0 kurang dari 30. Tadi kalau salah berarti arsirannya menjauhi titik uji. Oke. Gitu. Oke, itu cara menggambar pertidaksamaan linear 1 dan 2 variabel. Nah, sekarang di sub 1.4 kita akan membahas pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Oke, ini simpel sih. Ya, lagi-lagi nilai mutlak itu nilai yang selalu bernilai positif gitu ya. Itu simpelnya. Oke, di sini sifat pertidaksamaan nilai mutlak ini nanti berlaku untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini ya, X kurang dari A. Kalau soalnya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka nanti himpunan penyelesaiannya berbentuknya begini. X terletak di antara negatif A dan A, gitu dibacanya. X terletak di antara negatif A dan A. Nah, kalau soalnya lebih dari atau lebih dari sama dengan, nanti himpunan penyelesaiannya ada ataunya. X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Nah, nanti penyelesaiannya gini. Kalau dia kurang dari X, jadi kalau soalnya X, mutlak X kurang dari sama dengan A, buat dapetin ini berarti langkah sebelumnya adalah, sebelum mendapatkan ini adalah min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nih. Kalau soalnya lebih dari, berarti mutlak X lebih dari sama dengan A. Berarti mana? X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan A. Gitu. Ya. Nah, contohnya kayak apa sih gitu? Contohnya kayak apa sih? Nih, kita lihat ke sini. Kita lihat di sini. Ini sudah masuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Lihat yang A, mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini pakai bentuk yang pertama. Karena dia soalnya kurang dari sama dengan. Yang B, X mutlak X min 1 lebih dari 4. Oke. Kalau kurang dari berarti tadi langkah pertamanya adalah membuat bentuknya seperti ini kan. Nih. Oke. Berarti tulis min 3 di sini kurang dari sama dengan X min 2 kurang dari sama dengan 3. Menambahkan ini doang dari soalnya. Oke, berarti kita ada dua penyelesaian. Yang pertama kita selesaikan yang ini. Yang kedua kita selesaikan ini. Yang pertama dulu di sini. Min 3 kurang dari sama dengan X min 2. Berarti seperti konsep-konsep aljabar biasa, pindah-pindah ruas saja simpelnya. Oke, berarti X-nya pindah. X-nya tetap. Min 2-nya yang pindah. Berarti min 3, min 2 pindah ruas jadi plus 2. Berarti min 1 kurang dari sama dengan X. Nah, sekarang kita selesaikan yang sebelah kanan. X min 2 kurang dari sama dengan 3.
Berarti X kurang dari sama dengan 3 min 2 pindah jadi plus 2. X kurang dari sama dengan 5. Nah, maka himpunan penyelesaiannya berarti bentuknya begini dong. Kita tulis aja min 1 kurang dari sama dengan X. X kurang dari sama dengan 5. Jadi X-nya tidak perlu ditulis double. Oke, jadi ini bentuk penulisan HP. Jadi maksudnya apa di sini dibacanya? X-nya terletak di antara min 1 dan 5. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau soalnya lebih dari X min 1 mutlak lebih dari 4. Berarti kalau lebih dari, tadi gimana cara nulis awalannya? Berarti X min 1 lebih dari 4. X min 1 kurang dari negatif 4. Ini kan sama seperti soal. Kalau ini kita tinggal ganti 4 yang jadi negatif, tandanya kita balik. Oke, X lebih dari 4 tambah 1, X lebih dari 5. Yang ini, X min 1-nya pindah ruas, jadi X kurang dari min 4 tambah 1, berarti X kurang dari min 3. Jadi HP-nya adalah X lebih dari 5, atau X kurang dari min 3. Kok nggak disatuin sama kayak tadi sih, Bu? Ini nggak akan bisa disatuin, nak. Oke. Kan kalau ini ketemu nih, X-nya nanti di tengah. Lagi pula kita sudah punya panduannya ini kan. Gitu. Oke, jadi HP-nya adalah X lebih dari 5 atau X kurang dari min 3. Oke, jadi tadi yang pertama kita pelajari bagaimana cara membuat garis pertidaksamaan linear satu variabel dan dua variabel. Nah, ketika kita membahas pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, itu hanya dibahas yang satu variabel saja. Kalian perhatikan saja. Nih, ini kan X doang ya. Jadi tidak ada dua variabelnya. Itu parameter yang diajarkan pada kelas 10 ini. Oke, itu saja. Untuk pertanyaan boleh nanti Ibu akan buka sesi diskusi via grup WA. Nanti Ibu khususkan untuk diskusi, kita chat langsung di situ. Kalian simpan dulu pertanyaannya, nanti ketika sudah ada jadwal diskusi baru kalian tanyakan semuanya yang masih kalian bingung gitu. Oke, itu saja. Terima kasih.